semata atau information definition semata, tapi juga kita harus memahaminya dalam konteks bagaimana informasi itu bisa berubah menjadi knowledge ya gitu. Nah, knowledge maka sangat penting bagi kita untuk bisa memahami bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa informasi itu berubah menjadi knowledge ya, jadi semacam itu. Mohon maaf nih, apakah suara saya terdengar? Intinya ada yang Terdengar. Terdengar ya. Izin Pak, sedikit keras-keras. Oke, nah nanti jika tidak terdengar dengan baik, tolong disampaikan di chat ya, atau mungkin bisa disampaikan langsung. Karena tempat saya kadang ini tidak, indikatornya kayak tidak bergerak gitu, jadi agak meragukan. Nah, yang menjadi tantangan adalah ini tadi ya, jadi bagaimana kita bisa menghasilkan suatu knowledge dari kumpulan informasi yang dikumpulkan dalam dalam suatu society tadi, yang arahnya memang kita agar bisa mengumpulkan informasi itu dalam rangka untuk menyusun common knowledge ya. Jadi kalau informasi yang dikumpulkan terus menerus itu nanti akan memunculkan kepercayaan. Nah, kepercayaan ini akhirnya kita punya suatu level pemahaman yang sama terhadap sesuatu ya, suatu objek. Dalam hal ini tadi kemudian itu menjadi knowledge. Nah, ada beberapa possible formula yang memungkinkan munculnya knowledge dari kumpulan informasi tadi. Jadi kalau misalnya informasi ditambahkan dengan meaning atau makna ini bisa sesuatu yang kemudian ditambahkan sebagai keterangan tambahan atau informasi pendukung, maka nanti akan muncul knowledge gitu. Sama seperti kita beli produk, kemudian ada manual penggunaan. Nah, jadi setiap komponen dari produk itu kemudian dibuat ada semacam manual penggunanya, sehingga pengguna juga memiliki knowledge dan akhirnya tidak hanya informasi produknya saja, sehingga ya akhirnya bisa memaksimalkan fungsi dari produk tersebut. Maka terbentuklah knowledge gitu. Tetapi ada juga knowledge itu terbentuk dari kumpulan dari informasi yang kemudian ditambah dengan personal experience dari masing-masing orang, dan karena ada personal experience jadi belief, jadi kepercayaan. Nah, kemudian ini jadi knowledge ya. Jadi maka sangat dipahami ya masyarakat yang getol dengan informasi tertentu dan dia punya pengalaman sendiri, maka dia akan tingkat loyalitasnya sangat tinggi sekali untuk memegang pemahamannya tersebut. Nah, ini namanya karena punya experience dan belief tadi. Nah, sehingga ini menjadi sangat penting bagi sebuah society apabila ingin mengembangkan society-nya itu menjadi sangat penting ya, kita harus membangunnya ini menjadi strategi khusus gitu ya. Jadi masyarakat tidak bisa hanya diberikan informasi semata, tetapi juga harus diberikan meaning-nya, penjelasan-penjelasan yang kemudian memframe data tersebut ke arah penjelasan yang diinginkan, dan juga nanti ada contoh-contoh nyata yang berupa experience dan kepercayaan yang bisa mewujudkannya. Nah, kalau di Estonia tadi, itu memang tingkat keberhasilan paling tingginya sebenarnya ada di aspek ini ya, aspek meaning, experience, dan belief ini. Mereka cukup bersusah payah untuk bagaimana memastikan mereka punya tiga komponen ini dalam informasi. Jadi ketika sesuatu informasi itu diberikan ke publik, itu tidak sekedar hanya informasi apa adanya, tetapi informasi yang penuh bermakna juga. Jadi masyarakat juga tahu apa yang harus dilakukan. Jadi semacam itu. Misalnya pemerintah ingin mengedukasi masyarakat agar hemat listrik gitu. Tapi itu tidak hanya slogannya ya hemat listrik, tetapi apa maknanya, apa dampaknya, ada apa value-nya, dan kemudian mungkin ada case study yang ditampilkan. Nah, itu akan memudahkan dalam proses pemahaman dari informasi yang disampaikan. Nah, ini salah satu yang menjadi penting ya dalam hal tersebut.
Nah, kemudian nanti kalau knowledge itu berkumpul, maka kita akan punya yang namanya knowledge society atau KS ini. Nah, ini adalah pengembangan dari level masyarakat yang sudah sangat familiar dengan informasi, maka masyarakat itu akan punya kemampuan untuk melakukan analisis, kemudian menggunakan kumpulan informasi yang berupa knowledge tadi untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi tidak kemudian malah kontraproduktif dari informasi tersebut, tapi dia memang memanfaatkan informasi itu untuk human living. Jadi gitu. Nah, contoh-contoh inisiasi kota cerdas misalnya ya di Jepang, kemudian di Shanghai di Cina, kemudian di Estonia di Tallinn itu benar-benar memanfaatkan informasi itu untuk meningkatkan human living-nya. Contoh untuk kesehatan, mereka ya benar-benar pure menjalankan apa namanya smart health gitu ya. Jadi data-data kesehatan penduduk itu benar-benar di open datakan sehingga semua klinik, semua fasilitas kesehatan itu begitu pasien datang hanya membawa satu identitas number, ya dia sudah langsung bisa mengetahui riwayat penyakit dari manusia tersebut, sehingga otomatis tingkat harapan hidupnya jadi tinggi. Nah, ya gitu, ini namanya improving the human living. Nah, knowledge society ini nanti akan ya dipush ya dari dari knowledge society ini akan differ dari information society yang fokusnya adalah mentransformasi informasi itu agar kemudian sebuah society itu punya alasan yang jelas dan resource untuk melakukan aksi-aksi yang diperlukan. Nah, jadi ini dan ini bisa sangat dalam ya, bahkan bisa melakukan diseminasi terhadap raw data. Jadi tadi pertanyaan sebelumnya tadi, apakah ini related dengan open data? Jelas sekali, iya. Jadi ini ada open datanya menjadi satu keharusan gitu ya. Tanpa open data ya hampir mustahil lah kita mencapai information society. Nah, apalagi yang knowledge society. Karena nanti informasi ada yang disembunyikan, ada yang tidak disampaikan secara jujur, sehingga persepsinya adalah persepsi yang tanda kutip tidak begitu sesuai dengan kenyataan. Nah, ini menjadi bahaya gitu ya. Nah, jadi ini juga menarik gitu ya. Banyak sekali versi yang kemudian dimunculkan gitu ya, baik information society maupun knowledge society begitu. Nah, kemudian mari kita lihat ya apa konsep dari information society yang pastinya adalah untuk mendukung knowledge society ya. Jadi kita harus memaknai bahwa ada teori di belakang ini yang mungkin rekan-rekan sekalian sudah familiar dengan dengan teori ini, yaitu knowledge based theory of information, di mana data ini adalah sebagai sebuah ukuran dari deskripsi dari objek atau event gitu ya. Sementara knowledge ini adalah sesuatu yang kita justifikasi itu kebenarannya itu baik gitu, yang kemudian membuat relationship antar event gitu ya. Dan kemudian information ini adalah yang dihasilkan dari database, data yang dihasilkan dari knowledge base ya gitu ya, yang kemudian bisa terhubung satu sama lain berdasarkan referensi ilmiah dari William J. Kettinger dan Yuan Lee tahun 2010 ini. Mereka punya teori bahwa the infological equation extend toward conceptual clarity in the relationship between data, information, and knowledge ya. Ini juga menarik di European Journal of Information System. Ini yang dulunya data informasi jadi knowledge, tapi ternyata data yang diberi knowledge ini akan menjadi informasi. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan teori data yang sebelumnya, yang dimana knowledge itu hasil dari informasi. Nah, tetapi ini menarik karena memang benar ini karena ya ini kan sebenarnya fase yang iteratif ya, atau berulang terus menerus. Semakin kita iteratifnya makin bagus ya otomatis dia juga akan bagus. Nah, ini menjadi penting karena kita kemudian akan memahami apa sebenarnya major konsep ya. Nah, kalau kita formation konsepnya kita bisa belajar dari beberapa peneliti yang cukup bagus ya, beberapa risetnya. Ini yang terkenal Fritz Mechlam, ini tahun 1902 sampai 83 ini dia mempunyai studi tentang systematic study
about the role of knowledge in the development of society. Nah, jadi ini menjadi sangat menarik juga. Fritz ini mengintroduce knowledge economy industry. Nah, jadi ini juga menarik ya. Jadi production and distribution of knowledge. Nah, pada rumusannya ini, pada bukunya ini fokus pada beberapa sektor ya, termasuk edukasi, research development, media massa, information teknologi, dan juga information services ya. Nah, ini menjadi sangat bagus dan fenomenal menurut saya karena ini menjadi salah satu fondasi bagaimana kemudian muncul masyarakat ekonomi yang fokus pada knowledge production, kayak gitu. Nah, kemudian ini yang paling terkenal Peter Drucker. Nah, Peter Drucker ini memperkenalkan beberapa istilah ya, ada knowledge worker, kemudian knowledge society sendiri, kemudian enterprise, ya, kemudian production of knowledge ya. Ini juga menjadi salah satu yang sangat menarik dan ini sama-sama mengusung knowledge sebagai komoditas atau sebagai sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Nah, sekarang terjadi ya. Jadi kalau kita bicara big data analitik gitu misalnya, nah itu yang dijual itu kan hasil pengetahuan analisisnya. Jadi data mentah dianalisis, akhirnya kita punya kemampuan untuk menjual datanya itu. Nah, itu yang salah satu yang cukup harus diperhatikan ya. Jadi ternyata memang benar teorinya tersebut. Kemudian ada Manuel Castells, ini juga sama. Ini The Rise of Network Society ya. Jadi networknya dimaknai sebagai network society. Nah, ini diyakini bahwa network society itu adalah kunci dari social structure dan aktivitas yang diorganisasi melalui information process ya, information process secara elektronik. Jadi ini juga menarik ya karena sudah mulai bicara masalah data flow melalui suatu jaringan komunikasi data tertentu. Nah, kalau kita lihat ini memang banyak sekali teori-teorinya. Jadi ada yang super industrial society, post industrial society, kemudian sampai informational capitalism ini tahun 2007 dan kemudian smart society atau society 5.0. Ini juga perkembangannya memang sangat banyak gitu ya. Nah, tetapi ini juga menarik karena ada konsep namanya connectivism. Ini connectivism itu bagaimana semua hal itu terkait satu sama lain, terkoneksi ya. Jadi ada beberapa basic principle di sini yang diintroduce oleh George Siemens dan Stephen Jones ini. Ya, jadi yang pertama adalah learning and knowledge rest in diversity option ya. Ini cukup terkenal juga. Kemudian learning itu adalah proses dari mengkoneksikan beberapa node dan information sources. Ini juga menarik, ini big data processing masuk di sini. Kemudian learning may reside in non-human appliance gitu ya, bisa nanti masuk ke beberapa faktor non-humanities gitu. Kemudian more critical than knowing gitu. Kemudian ya macam-macam ya. Ada perceiving connection between field, idea dan konsep ya. Kemudian currency ini juga menjadi sangat penting dan decision making. Nah, ini adalah learning process. Nah, ini kan basic filosofi dari artificial intelligence dan lain sebagainya. Nah, nanti secara khusus kita nanti minggu depan akan mulai masuk ke area teknologi apa atau sebenarnya yang di smart society ini diperlukan ya. Nanti kita juga akan masuk ke teknologi-teknologi industri 4.0 secara konsep sehingga dari mata kuliah ini kemudian mengenal beberapa jenis ya. Nah, konsep yang bisa kita gunakan dalam mewujudkan cyber physical system. Nah, apa yang menjadi sangat penting ya? Jadi ini menjadi sangat penting pertama yaitu development dari teknologi untuk menghandle digital data. Ya, jadi kita berhadapan dengan kapasitas data yang makin besar pertambahannya, yang kemudian muncul satu teori big data ya. Ini juga menjadi menarik ya. Jadi storage capacity, kemudian communication channel capacity, ini bandwidth gitu istilahnya ya. Dan kemudian ini computing power atau kecepatan atau kekuatan komputasi. Sehingga memunculkan data center, high performance computer, superkomputer, dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi menarik adanya perubahan structural change ya.
dari lokal ke global. Jadi ini juga menarik, terutama dengan adanya teknologi 4.0 memungkinkan kita untuk mengimprove produksi yang menciptakan competitiveness dan sustainability. Ini menjadi sangat penting dan akhirnya informasi yang tadi dan knowledge itu jadi komoditi, ini digunakan sebagai pre-request dari inovasi. Jadi kalau kita mau punya inovasi harus menguasai informasi dan knowledge-nya dulu. Jadi gitu. Termasuk ketika kita melakukan riset and development, nah itu juga hampir sama. Ya. Itu juga hampir sama. Kita butuh sesuatu yang arahnya ke sini, gitu ya. Letakkan informasi dan knowledge sebagai basic untuk melakukan inovasi, gitu ya. Dan kemudian ini juga akan akan berpengaruh pada aspek-aspek yang lebih luas. Nah, aspek-aspek yang lebih luas ini bisa saja dari proses produksi dan layanan jasa di berbaik itu berbasis fisik maupun digital, ya sama saja. Itu nanti kita harus punya kemampuan delivery yang cepat, ya, sehingga teknologi cloud computing menjadi sangat penting untuk mendeliver ini. Kemudian manufacturing, ini akan memunculkan ide-ide pengembangan industrialisasi berbasis Internet of Things misalnya begitu, dan itu kemudian smart manufacturing dan lain sebagainya, sehingga otomatis yang disebut dengan industri 4.0 menjadi satu keharusan, ya. Dan kemudian internal communication juga menjadi sangat penting, ya, termasuk nanti proses yang harus efisien, ya, dan efektif, ya. Ini juga menjadi tantangan tersendiri. Nah, kemudian nanti juga yang lainnya juga sama, ya, work is outcome driven, perlu ada kolaborasi, kompetensi, ya. Kemudian harus berpikir secara adaptif, ya. Kemudian mengambil peran dalam kebutuhan individual klien, ya. Dan kemudian melakukan reaksi dan respon yang sangat cepat terhadap kebutuhan dengan inovasi-inovasi yang dibutuhkan. Dan kemudian ini ada beberapa reason atau alasan kenapa information society perlu dikembangkan, ya. Ya karena semuanya running di internet, sehingga ini di tahap awal sudah harus langsung berpikir global, gitu ya. Kemudian co-creation, mass customization juga dibutuhkan. Dan kemudian ini emerging of horizontal and distributed cooperation network, ya. Jadi digital ecosystem ini menjadi sangat penting. Dan nanti munculnya yang namanya collaborative economy, jadi kayak crowdfunding dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi salah satu yang sangat penting, ya. Oke, jadi ini memberikan konklusi di poin ketiga bahwa information society ini akan sangat menyebabkan terjadinya pengembangan yang sangat cepat dari teknologi, dan kemudian terjadinya perubahan struktur dari ekonomi, ya, dan juga proses melakukan pekerjaan, sehingga arahnya adalah terciptanya smart nation tadi yang kita ingin sampaikan. Kira-kira itu untuk pembahasan paling awal ini, dan kemudian next-nya saya ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Oke, nah berikutnya saya akan memberikan aktivitas ke rekan-rekan. Jadi tapi